What would you tell to the people yang bilang bahwa lu hanya saat ini ngetop naik nama lu karena masalah rumah tangga lu? Kayaknya aku harus take a break gitu dari mental ini semua gitu kan. Aku juga pasti bergejolak gitu kan, gimana ya? Bergejolak gitu kan, gimana ya? Mental aku nih dihadapin mungkin orang-orang yang sudah merasakan atmosfernya ketok palu, mungkin udah merasakan pernah cerai. Awal nggak tahu ya kayak, tapi kan ini setelah aku sharing dengan beberapa orang yang udah cerai gitu kan. Mereka semua merasakan hal yang sama dengan apa yang aku rasakan pada saat ini. Mungkin kalau orang pada saat itu pada saat proses cerainya nih, ngurus cerainya, kapan sih ini proses cerai, lama amat. Rasanya tuh pengen aja, kesel gue sama dia, pengen cepet-cepet gue cerai sama lu gitu kan. Begitu ketok palu di hari H, sah, siap menjadi janda, sah, tok, sah, menjanda. Berpisah, itu atmosfernya kan luar biasa. Setiap orang sekuat apapun orang pasti nangis, nggak mungkin nggak. Pasti sedih, nggak mungkin nggak. Mau sebenci apapun lu sama pasangan lu pada saat itu, mau seenggak cintanya lu, tapi pasti akan ada rasa sedih. Puas sih, akhirnya kelar juga. Cuman tetap aja ada memoris dan sedih. Pisah kita beneran akhirnya gitu. Dan apalagi gue yang punya tanggung jawab harus tampil di depan TV di hari H. Tapi mau gimana, kan udah kontrak kan, kita punya tanggung jawab gitu kan. Iya, mau nggak mau gue harus jalanin, gue harus lewatin, gue harus berusaha untuk tidak nangis. Tapi gue juga cuman manusia gitu. Kesel, gue mau nangis mulu, sebenarnya pusing. Kasian loh kamu. Gitu. Tapi ada teman-teman yang nemenin kan? Ada anak-anak juga udah sangat membantu aku. Aku kayaknya butuh break, kayaknya mau ngajak mereka liburan, kayaknya pengen waktu quality time gitu. Go somewhere yang nggak ada pemberitaan dan stop lihat handphone dulu. Enjoy your time, and I think sebelum kamu moving on, you need to heal yourself. Karena kalau kamu ntar langsung moving on hanya just in order, dia udah move on, gue juga harus move on. Takutnya kamu ngebawa luka ini kepada relationship kamu berikutnya gitu loh. Kayaknya aku harus take a break gitu dari mental ini semua gitu kan. Aku juga pasti bergejolak gitu kan, gimana ya? You need a break. You definitely need a break from all of this. Remember that life is not only about money. Walaupun Celine sekarang harus berjuang demi anak-anak, tapi kan Steven juga akan tetap membantu kan gitu. You guys partnership gitu kan. Kita membantu untuk sama-sama lah sama anak-anak. Tapi gue lihat sih dari lu yang cuma taunya di rumah, di vlog-vlog lu pakai baju segini di rumah, dasteran, and then now every day you gotta freaking work. Karena kan emang sebelumnya gue, kenapa sekarang gue baru banyak di TV-TV ya, karena sebelumnya emang nggak bisa kerja ya kan. Sebelumnya nggak bisa kerja, banyak banget tawaran sebelumnya juga waktu gue masih di rumah, cuman kan nggak semua kan atas izin suami. Komitmen kalian berdua. Suami kan nggak bolehin karena mungkin anak-anak masih kecil ya kan. Jadi sekarang ya gue udah anak-anak udah cukup bisa ini, gue harus menafkahi mereka juga gitu kan. Let's go for it. Ya udah. Lin, laki-laki seperti apa sebenarnya yang Celine Evangelista cari? Does the person have to be rich? Enggak. Money. Karena orang pasti nyangkainnya saya maunya yang kaya, ada pasti gosip. Iyalah, kelihatan dari, maksudnya orang pasti menilai dari gaya gue, dari penampilan gue, orang pasti berpikir lu pasti nyari begini. Tapi sebenarnya gini ya, yang udah aja kan gini, gue tuh nggak pernah minta apapun dari laki-laki ya. Nggak pernah minta apapun. Kalau kaya itu adalah nilai plus. Gue nggak munafik. Gue cinta sama orang harus ada perasaan, harus ada feeling. Tapi gue juga realistis. Gue nggak mungkin dong makan cinta. Habis gitu gue biarin anak gue makan nasi sama garam sama tempe demi gue memakan cinta gue. Nggak mungkin kak. Ya kan, gue juga realistis. Bukan materialistis. Kalau materialistis itu artinya ask for more. Gue butuh tas branded. Gue butuh liburan mewah. Gue butuh rumah mewah apa segala macam. No, I can get it. I have my own money. Gue kerja keras loh dari pagi sampai tengah malam, duit gue ada. Bahkan dari kecil ya. Dari kecil gue punya uang gue sendiri kok. I don't need money from guy. Kalau I need support, yes. Ya kan? Tapi as a character berarti apa sih yang lu cari tuh?
Lo mau laki yang kayak apa yang bisa bikin lo tuh comfort and happy? Yang mungkin gini, mungkin gue kehilangan sosok apa ya, kecilnya kan nyokap bokap gue pisah. Gue nggak berkontekan sama bokap gue, cuman cukup lumayan lama. Gue mungkin butuh sosok figur ayah itu dan suami, pokoknya bisa merangkup semuanya. Kayak gue ke Steven ini butuh sosok Steven mungkin dapat sosok ibu dan sosok dari lu. Ya, sosok istri. Lu juga looking for a father figure dari Steven. Ya, of course ya, buat gue dan buat anak-anak gue dan buat jadi semuanya. Jadi untuk jadi istri itu kan kita harus bisa jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, ya kan? Jadi partner bisnis yang baik, jadi sahabat yang baik, dan jadi pelacur di tempat tidur. 5 itu jadi istri kuncinya, ya kan? Nah, semua itu harus ada gitu kan, ya teman. Emang nobody's perfect, nobody's perfect ya, semua orang punya kekurangan. At least you try it gitu. Tapi ya itu tadi. Jadi apa karakter apa yang lu cari? Apa sih? Aku juga nggak ngerti gitu, Vi. Nggak juga sih. Cuma a leader mungkin ya, yang bisa menuntun gue, bisa memimpin gue, melindungi dan mengayomi. Mengayomi kayak ini ya. Tapi you need someone to rely on ya, sebagai perempuan yang cukup alpha female sebetulnya lu juga sekarang. Iya, aku kan sebenarnya lebih dominan ya. Iya, lu bisa lakuin ini, lakuin aku itu. Bisa handle everything by myself gitu kan. Tapi aku juga butuh sosok pelindung buat aku, tempat bersandar kalau aku capek, penasehat aku kalau aku lagi pusing dengan banyaknya pikiran, banyaknya kerjaan, capek. Menurut kamu gimana ya? Ini gimana? Aku pengen ada feedback, kata-kata yang kayak, oh baiknya itu seperti ini, karena kalau begini nanti seperti, oh iya makasih ya gitu, dibantu mikir gitu kan, dibantu. Ayo support, ayo semangat gini. Ada yang kita feedback lah gitu, saling mengisi satu sama lain. Karakter itu yang lo cari. Pertanyaan terakhir gue, ini tuh clarify karena mungkin pasti ada orang-orang yang berpikiran, kayaknya Celine sort of like enjoying, this marriage problem situation. Karena mungkin kan banyak diangkat di TV. Bahkan kemarin saya juga bilang, kesel banyak orang yang ngerasa bahwa karir gue tuh kedongkrak hanya gara-gara masalah keluarga gue. Padahal sebetulnya gue sendiri witnessing bagaimana lo bertumbuh dalam segi komedi ya. Beda kalau acting, I know that you're good already. Tapi komedi, lo cari materi, lo mencoba gitu. You step out from your comfort zone. What would you tell to the people yang bilang bahwa lo hanya saat ini ngetop naik nama lo karena masalah rumah tangga lo? Gini, siapa juga ya, banyak yang bilang gue nangis itu karena drama. Yang kayak ya gimana ya, gue juga sebenarnya nggak mau, karena gue di sini tugasnya untuk menghibur penonton di rumah, bukannya bikin nangis kalian semua di rumah. Gue juga merasa terbebani dengan kalian jadinya sedih juga karena gue gitu. Makanya I want to stop cry. Udah, gue nggak mau nangis lagi. Gue nggak mau orang menilai gue drama atau apa, yang padahal gue juga cuma manusia ya. Nangis dan sedih tuh hal yang wajar, apalagi gue punya kontrak dan tanggung jawab di tempat kerjaan gue, itu kan yang nggak bisa gue skip gitu kan. Dan kalau soal masalah gue naik pemberitaan, gue naik karena masalah rumah tangga gue, ini sebenarnya tawaran kerja juga buat gue udah banyak dari gue masih di rumah, cuman kan emang karena tidak diizinkan sama suami, jadi ya mau nggak mau, karena anak masih kecil kan pada saat itu, jadi ya pada saat gue udah mulai harus survive sendiri, gue harus survive sendiri. Dan ini apapun, gue percaya mungkin dengan pemberitaan rumah tangga gue yang namanya artis, ya kan? Betul. Yang namanya artis. Sekarang artis yang udah lama nggak syuting aja, kalau lagi ada pemberitaan perceraian atau ada berita konflik atau apapun pasti naik lagi. Tapi kan it depends on you. Kalau lu punya talenta, lu punya kualitas dalam diri lu pasti akan bertahan lama. Dan gue yakin gue bisa ada di saat ini begini, berdiri sendiri itu karena kemampuan dan kualitas gue. Ya kan, kalau nggak mungkin gue dipanggil di TV-TV banyak untuk punya program sebanyak ini dan reguler di mana-mana gitu ya kan, dikasih kepercayaan sama orang-orang hebat gue untuk berdiri di program yang mereka percaya gitu, mereka bina gitu. Gue percaya itu semua karena kemampuan, dan kemampuan gue itu karena Tuhan. Karena Tuhan melihat gue bekerja semuanya itu untuk anak-anak gue gitu, untuk keluarga gue, bukan untuk diri gue sendiri. Gue nggak nikmatin semuanya sendiri. Dan kemampuan yang diberikan gift ini dari Tuhan, ya karena apa ya? Karena gue yakin gue bisa gitu Kak. Ya, dan lu belajar, gue belajar, lu nyari materi, lu apa? Iya, gue mempelajari semuanya gitu.
Tapi lo kadang-kadang jadi gue percaya apapun yang terjadi sekarang, kesuksesan gue apa itu semuanya dari Tuhan. Karena Tuhan punya rencana hidup ini semuanya adalah garis dari Tuhan gitu. Anda sekarang sudah sangat-sangat lebih matang ya semenjak kejadian ini. Wow. Itu berubah loh. Masa sih? Dibandingin awal-awal kita ketemu. Iya kali ya. Ya artinya kan memang apa yang diizinin Tuhan membentuk karakter lo. Terakhir banget. Lo kan sekarang udah how old are you right now? 29 years old. Apa Celine yang sudah terbentuk sekarang, you're a strong person, lo kerja keras banting tulang dengan semua pain yang lo rasain. Kalau lo bisa ngomong dengan Celine kecil dulu, gak kecil sih, Celine masih muda dulu deh, yang menikah, cinta, mabuk kepayang. Apa sih yang pengen lo ngomongin dengan Celine muda dulu? Gak ada, gue gak regret. Maksudnya gimana ya, gue tidak menyesali apapun yang terjadi di dalam hidup gue. Karena semua itu rencana Tuhan kan, balik lagi. Jadi dengan kalau misalnya gue harus mengulang waktu, you're gonna do exactly the same. Of course, yes. Gue akan tetap menikahi Stephen. Karena dengan menikah dengan Stephen, ada Cio dan Koa. Kalau nggak ada Stephen, nggak ada mereka berdua. It would be different. Mereka itu berkah buat gue. Ya. Anak-anak yang lucu. Aduh, kalau ngomongin anak gue mah sensitif. So cute. Your kids so cute. Gue mbak bilang, Lin, anak lu lucu banget. And the fact that they're healthy, right? Iya. Kayak ini menangis mah karena ngomongin anak ya. Bukan karena menyesali lagi perceraian awal. Enggak drama nih, enggak drama. Cuman gue kalau ngomongin anak sensitif memang. Semua kita bukan gitu sebagai ibu ya. Gitu. So you're not gonna change anything. Enggak. Kalau gitu saat Cio dan Koa besar, Jemima and Elia, the tomboy one, right? Pasti akan gede nih, akan jadi jejak digital. Mami mau ngomong apa? Wow. When you're already growing up and see this. Iya, jangan. Aku udah ngomong langsung sih ke mereka semua kan. Maksudnya, you are the greatest gift. Hadiah yang paling terindah banget buat Mami di hidup Mami dari Tuhan. Kalian adalah anugerah dan apa ya, dunia buat aku, segala-galanya deh, segala-galanya. You're everything. Maafin Mami kalau sibuk kerja, Mami sibuk apa di luar, karena Mami, I want to give you the best that I can. That's nice. I don't want you to feel the same way that I felt kepala, before. jadi kaki, jadi kepala. Whatever. Yang terbaik buat anak. Aku mau memberikan kalian yang terbaik sebisa aku. Kalian harus jadi orang yang lebih dari Mami. Thank you Celine for sharing. Yes. Nggak ada yang lain yang kakak bisa kasih, cuma ngedoain kamu supaya kamu kuat, kamu sehat. Remember what I told you, nangis boleh. Tapi jangan lama-lama. Yes. Sekarang udah berapa hari sih aku jadi janda? Baru berapa hari? Baru tiga, empat. At least 2 minggu lah. Nangis keluarin. Setelah itu, it's enough. Sayangin badanmu. Tetap juga jaga hubungan sama Steven karena bagaimanapun. Pasti. Yes. Walaupun kita punya jadi partner. Exactly, partnership akhirnya. Tapi aku bilang sama Celine, cukup. Karena kalau kamu berlarut-larut, kamu sakit. Anak-anak gimana? Remember, happy mom, happy kids. Yeah, that's why. I need a break, I need a time gitu kan kayaknya. Iya, ini makanya aku jangan ke Bali, ntar ketemu lagi. Kalau ke Bali mah pulangnya jadi ini lagi dong. Enggak lah. Enggak, jadi aku mau ngajak anak-anak, mau ngajak happy. Kita I need a time, I need a break gitu. I need quality time with my kids. Mungkin ketika aku udah break terus aku kembali lagi, jadi lebih fresh lah, fresh, lega auranya jadi ada lagi. Ini sumpah banget nih muka gue ya kan Kak. Sumpah. Dan kalau pada saat lagi break juga stop dulu handphonenya ya. Ntar kamu ngeliat apa, kamu kepengaruh. Kadang-kadang itu kayak yang bikin aku ngebuka handphone, aduh. Keluar, nge-scroll keluar ya kan. Anyway, take your time to heal and berdoa semoga Celine bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Amin. Thank you very much Celine. Thank you for sharing. Bye guys, God bless you all.